Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi Fahmi di Ngopi Cerdas. Hari ini kita mendatangkan salah seorang narasumber. Tidak seperti biasa, mungkin ini sudah umum ya, podcast semacam ini sudah umum. Biasanya yang dibahas tentang seksual dan lain sebagainya, tapi kita hanya sekedar mengambil pelajaran dari sini. Nah, ini ada salah seorang teman saya. Kebetulan dia dulunya terjebak di pergaulan bebas. Dulunya dia seorang mahasiswi, kemudian berhenti karena banyak faktor lah ya, terjebak di hal-hal yang apa namanya ya, pergaulan bebas lah. Nah, mungkin itu bisa diceritakan. Ini pakai nama samarannya? Pakai nama Rara aja ya. Rara, nah, sebut saja namanya Rara. Halo, apa mas namanya tadi? Rara. Oh ya, Rara. Bener Rara. Ya mungkin Mbak Rara bisa diceritakan dulu, ini kan pernah jadi mahasiswi kok, kemudian berhenti tidak sampai lulus. Itu kenapa? Katanya karena faktor pergaulan bebas sampai ini itu. Sebenarnya bukan faktor pergaulan bebasnya ya, yang pasti awalnya ya. Faktor ekonomi lah yang akhirnya merubah itu segalanya. Seperti itu. Tapi dari tahun berapa ya? Dari tahun 2013 lah, 14 itu. Itu setelah berhenti, apakah langsung kerja? Ini kan katanya Mbak Rara ini terjerumus ke pergaulan bebas. Ya itu mungkin selain faktor ekonomi juga itu menjadi salah satu faktor lah. Apakah langsung kerja? Apakah langsung open BO atau gimana ya? Langsung lah ya open BO gitu ya? Ya mungkin kerjanya langsung ke sana gitu. Karena terjerumus kan? Enggak sih, gini mas, awal aku tahu pekerjaan kita bilangnya prostitusi ya. Nah, itu awal dari tahun 2000, sebelum saya kuliah mas, SMA lah, waktu SMA itu saya sudah mengenal itu, cuma sekedar mengenal prostitusi. Nah seperti itu sejak SMA sih sebenarnya. Setelah mendengar, setelah itu setelah lulus SMA saya kuliah tadi itu, tapi saya kuliah ambil swasta itu tapi nggak sampai lulus karena tadi satu faktor ekonomi, karena saya posisi masih di Surabaya dengan orang tua posisi sudah di Jember, karena orang tua sudah nggak bisa memberi tadi untuk biaya kuliah dan segala macam. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja lah. Sebenarnya pekerjaan saya biasanya ini cuma kerjaan seperti wanita lain, tetap seperti kayak jaga pekerjaan waktu itu masih di mall. Setelah itu lama-kelamaan teman-teman lingkungan lebih banyak. Waktu itu pengalamannya juga dunia malam itu. Setelah dunia malam saya memutuskan untuk ikut teman akhirnya kok melihat enak ya, kerjanya cepat, dapatnya uangnya cepat gitu loh, kerja sebentar dapatnya cepat. Akhirnya saya bertanya-tanya tuh kerja kayak gimana gitu loh. Setelah itu diceritakan sama teman sendiri ini kakak kelas saya dulu waktu SMA sebenarnya. Waktu SMA terus dia mengatakan kerjanya seperti ini, jadilah ikutlah seperti kerjaan seperti itu. Waktu masih saya posisi di Surabaya sih sebenarnya. Itu kerjaan seperti apa? Ya yang tadi diomongin mas, kayak open BO seperti itu ya, kasarnya saya seperti itulah open BO, tapi nggak langsung ke open BO nya kita dulu tuh, cuma pemandu lagu, pemandu karaoke ya. Pemandu karaoke. Bahasa kasarnya sekarang LC. Bahasa kerennya. Iya, bahasa kerennya LC ya. Seperti itu. Bahasa kerennya seperti itu. Ya, waktu itu kan masih harga rupiah lah masih tinggi ya dulu. Waktu itu masih tinggi lah. Jadi nggak sampai ke open BO itu lah. Nah, setelah itu, setelah mengerti uang banyak, tuntutan lebih banyak. Kita banyak pengeluaran juga banyak. Pemasukan banyak, pengeluaran juga lebih banyak, seperti itu kan. Jadi kitanya kayak saya tuh pengen lebih yang cepet banget, uangnya lebih dapat banget gitu loh, cepet banget dapatnya lah, pengen seperti itu. Itu ya itu tadi lah, kita lanjut ambil jalan depannya tadi kayak apa gitu kan. Jadi itu teman-teman cerita dari Mbak Rara, cara dapat uang cepat. Habisnya juga cepat ya, tapi habisnya juga cepat ya, karena memang kan sekali dapat ya, kemudian dihabisin di tempat dugem ya pasti minum, kembalinya nggak bakalan jauh-jauh, pasti nanti di lingkungan hitam juga.
waktu biasanya kan kalau dapat uang banyak, katanya Mbak Rara tadi kan keluarnya mudah. Biasanya orang-orang seperti itu kan banyak teman-teman kenalan saya juga biasanya pakai. Dulu sempat pakai nggak? Kalau dulu tahu sih, tapi nggak sampai izin seperti itu, enggak. Malah nggak suka ya, karena gimana ya? Emang sudah jalurnya kalau LC ya LC aja, jadi nggak sampai itu enggak ya. Paling mentok ya dugem gitu lagi. Buat habisnya duit pasti ke dunia dugem gitu aja. Paling habisnya ke dugem. Pasti itu nggak ada lagi sudah. Harganya berapa? Harga apa gitu? Harga minumnya apa table sekali booking Mbak Rara. Sekali booking dulu masih harga Surabaya itu ada yang namanya short time sama long time. Kalau short time? Kalau short time itu dulu di Surabaya masih harga 1 juta dulu. Long time? Kalau long time 2,5. Short time itu berapa jam? Kalau short time itu setengah hari. Kita misal masuk hotel itu setengah malam jam 12, pagi kita sudah langsung cabut. Gitu. Kalau long time? Kalau long time biasanya sampai check out hotel. Seharian penuh berarti? Sehari penuh. Dan itu pun juga bermacam-macam request ya pastinya sama tamu gitu. Itu nerima klien dari semua umur? Iya sih, pastinya dari semua umur. Dari semua umur, dari semua kalangan. Jenderal pun pasti ada. Jenderal? Iya, jenderal. Maksudnya gini, dia apa? Dari segala umur, terus segala pekerjaan seperti itu. Akhirnya ada klien Nggak ada dari lah, jenderal. nggak sampai segitu itu lah mas, nggak sampai. Ya itu teman-teman cerita suram masa lalu, tapi kan itu masa lalu. Sekarang kan sudah tobat kan? Ya dikatakan tobat ya benar. Tobat kalau pas tobat tapi. Ya. Tapi kalau lagi tidak ada duit, ya biasanya ya ngidupin micet ya. Ya enggak lah. Ya kali aja. Ya kalau sekarang Itu kan tarif Surabaya itu 1 juta. Dan short time, long time 2 juta. Lah kalau tarif Jember itu berapa? kalau di Jember ini aku baru tahun 2016-15 ya. Itu sama sih, tapi kalau misalnya cuma short time itu dulu 500-an lah. 500-700. 500-700. Kalau long time itu 1,5. Long time 1,5. Jadi lebih murah. Lebih murah. Harganya di Jember itu lebih memasyarakat. Ya, karena gini ya. Kalau aku kebanyakan emang di tamu Jember tuh, tapi kebanyakan orang luar kota. Seperti itu. Dari Surabaya aja, dari Bandung aja gitu. Seperti itu. Anda nggak tamu itu yang karena usianya terlalu tua kemudian ditolak? Nggak ada sih, biasanya lebih tua tuh duitnya lebih banyak keluarnya sih sebenarnya. Gitu. Sebenarnya ya kayak gitu. Kalau yang lebih muda biasanya lebih seret mas. Lebih seret ya? Lebih seret pastinya itu. Bener dia cowoknya ganteng keren, tapi aduh duitnya sumpah deh. Seretnya ampun. Ini berarti seperti kita ya. Masih muda. Pokoknya seret. Jadi tidak mungkin lari ke sana. Yang muda-muda ini paling nakalnya cuma di nongkrong warung kopi, gitu. Digodain cewek gitu. Warung nongkrongnya tuh ada kopi pangkunya apa enggak lah gitu loh. Kan mahal kan pastinya. Udah lah, kayaknya kalau kopi pangku di Jember itu sudah tidak ada kayaknya. Oh sudah nggak ada ya. Berarti pernah di kopi pangku dulu? Pernah di kopi pangku? Enggak, pernah di kopi pangku tapi pernah datang ke sana. Oh, Kita pernah nongkrong datang. aja sama teman-teman dulu. Kayak gitu. Pernah nggak waktu nerima tamu ternyata teman sendiri ya, kalau misalkan guru sekolah kan atau mungkin apa ya? Kalau teman sendiri. Dan sekiranya sungkan bu. Oh ya, pernah sih ada dapat pengalaman seperti itu. Tapi ini bukan teman BO ya, cuma sekedar nemenin nyanyi sih sebenarnya. Ya nemenin nyanyi itu ada sih temen guru apa ya, guru madrasahnya adik aku sih sebenarnya. Waktu itu saya nggak tahu sih, kan cuma kita kan tukeran nomor handphone karena konseling antar guru dan wali murid kan seperti itu. Konseling setelah beberapa lama karena dia sering lihat status saya terus dia sempat ngechat, mbaknya biduan ya, dibilang seperti itu. Mbaknya biduan ya, oh bukan bapak, gitu. Apa ada teman biduan kah? Dia kan seperti itu. Ada pak, kenapa? Ini saya ada teman yang mau nyanyi nih, minta ditemenin, ada teman atau apa enggak gitu. Ya akhirnya saya ngomong aja langsung, oh, ada pak, bapak butuhnya berapa gitu. Saya butuhnya 2, sudah teman saya sama saya langsung bilang gitu. Terus
dia jawab, lo katanya mbaknya enggak, ya saya kan malu pak mau ngomong, bilang gitu. Nggak apa-apa mbak, tapi nanti mbaknya sama temennya saya sama temennya mbak, seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi nggak Ya. sampai ke open BO ya, nggak sampai. Ya, cuma kan meskipun nemenin nyanyi, nemenin nyanyi yang namanya PL, ini sepengetahuan cerita teman-teman ya. Kalau saya kan nggak pernah kayak gitu. Apa namanya? Biasanya klien itu kan pegang-pegang, gitu. Gerayang-gerayang. Itu juga melakukan itu nggak? Tergantung sih, tergantung tamunya sih mas. Tergantung tamunya. Kalau tamunya syar'i itu biasanya agak menjauh ya. Enggak sih, enggak malah juga seperti itu ya, malah dia brutal iya malah ya. Sekarang gini mas, kebanyakan kalau tamunya saya, menurut saya ya, kalau orang yang malah bertamu dia ada duit, banyak duit, dia kebanyakan diem. Dia melihat kita pelayan kayak gimana. Nah gitu. Kalau orang misalnya emang dia cuma pas-pasan aja, dia biasa malah brutalnya banget. Seperti itu. Kalau orang yang banyak duit malah dia diem, dia tuh ngeliat kita tuh pelayan kayak gimana sih, ya, nah seperti itu. Itu sih sebenarnya. Berarti kalau tidak punya duit biasanya agak geragas ya. Ya seperti itu. Karena kan gitu mas. Ini aja saya pernah dapat dulu tamu itu dia bayarnya 2 hari setelah kita nyanyi. Ada seperti itu juga. Ngutang berarti. Ya benar tuh bahasa katanya ngutang ya. Ada yang seperti itu juga. Ya kita mau gimana lagi? Kita mau nguber pun cuma lewat kedar via WA kan nggak mungkin ya kita datang belum bayar lah terus pasti dia tanya bayar apa mbaknya siapa nggak punya tanah seperti kan nggak mungkin kan. Jadi kita ya pasrah lah masih gitu kita nunggu waktu itu kita nunggu di kasus nunggu kok uangnya nggak ada ternyata dia udah kabur duluan gitu. Sempet nggak misalkan ketika open BO ya, ketika open BO kemudian ada yang pakai sempat mikir Tuhan nggak? Itu urusan nomor 2 deh kayaknya. Wah, Setelah itu lah aku kayaknya kayak gini ya. pasti penyesalan lah Penyesalan. penyesalan pasti di belakang lah nggak ada penyesalan di depan pastinya kan penyesalan pasti di belakang kayak gitu. Nyeselnya sih baru tahun ini aja. Baru tahun ini karena lagi covid juga sepi kan jadinya ya nyesel gitu kayak gitu deh. Kenapa kok nggak pilih nikah saja Gimana ya daripada terjun di dunia pengen nikah? sih dengan umur segini pengen nikah tapi ngeliat lingkungan kayak temen dari aku pribadi temen bukan cuma temen di golongan kayak lingkungan seperti aku yang teman normal maksudnya wanita yang bener-bener nggak kayak aku kerja normal gitu dia juga dalam keluarga nggak baik-baik aja gitu loh. Nah itu yang aku takutkan sebenarnya trauma pribadi juga sih sebenarnya. Trauma, khawatir, cerai melihat teman. Lah benar kebanyakan seperti itu kan. Aduh nggak siap jadi rondo mas aku masa kasar. Nggak siap jadi rondo, Iya benar. tapi siap nggak perawan. Terus apa beda? Ya gimana ya? Ya apa ya mas ya? Kita udah pernah ngalamin seperti itu. Mau dibilang kok misalnya punya pasangan tapi ya lingkungannya sudah seperti orang rumah tangga, ya kan? Apalagi sudah Orang tua tahu nggak? tahu bagaimana? Tahu kegiatannya misalkan kerjaannya jadi Mungkin PR, orang tua gitu. tahu tapi hanya dia. Nggak pernah ngomong. Bertegur pun ya sebatas tegur dan orang tua mau gimana? Toh juga aku ikut yang menghidupkan orang tua. Oh jadi tulang punggung ya? Ya pastinya seperti itu. Ayah masih ada? Ayah nggak ada, tinggal ibu Tinggal aja. ibu. Berarti Mbak Rara jadi tulang punggung. Ya seperti itu. Adik cuma semua ikut aku. Berarti juga ada apa namanya ya faktor kondisi lah ya. Dari Faktor awal kondisi semua tuh pasti karena- faktor kondisi. Nggak ada sih mas orang perempuan yang ingin terjun di dunia ini kalau nggak salah satu faktor ekonomi juga pastinya. Gitu. Nggak ada kalau orang perempuan waras dia punya banyak uang tiba-tiba mau jadi LC atau BPON nggak mungkin kan. Ya. Nah, pasti salah satunya faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Tapi juga ada. Saya lihat di salah satu podcast. Jadi cewek dia bukan karena faktor ekonomi, tapi karena memang mania. Oh ada juga ya. Ada yang seperti itu. Ah. Misalkan saya suka sama itu, ya sudah sekedar pengen ngesek aja kemudian sudah diterima selesai. Ya itu memang maniasar mas beda lah pastinya Beda. beda. Sama-sama suka lah pastinya dia masih ngeliat gitu kan. Mbak Ayu ini usianya berapa? Aku usia 27. Usia 27. Menurut Mbak Rara apa namanya?
dari tubuhnya, bagian mana yang paling terlihat seksi? Dari mana ya? Semua lah. Semua lah ya. Semua pastinya semua. Ini Mbak Rara ini kalau pakai baju seksi, ini kata orang-orang itu Bagi dada. masuk pemersatu bangsa. Oh? Bener. Pemersatu bangsa. Ya, Emang oke. bodinya aduhai lah. Siapa yang nggak tertarik? Ketika ada nggak klien itu yang biasanya kan ini ada yang maniak seks, kemudian karena sering lihat apa namanya video porno, kemudian dia kan biasanya ada kan video porno yang melakukan penyiksaan. Ada nggak klien itu sampai melakukan penyiksaan di borgol kayak di film porno? Kalau dari aku sendiri nggak mau sih. Nggak mau juga nggak berani gitu loh. Ya berarti ini nyakitin kita 2 kali dong berarti seperti itu. Tapi kalau teman mungkin ada yang seperti itu. Memang ada pasti ada seperti itu. Kalau aku sendiri nggak suka sih seperti itu. Mending nggak usah deh, mending cancel lah gitu lah. Daripada kita udah nyakitin tubuh kita terus 2 kali lagi kan nggak mungkin kayak gitu. Mending nggak usah deh pelaku. Gitu. Ini Mbak Rara kan sudah berapa tahun ini kan sudah berhenti, sudah tobat. Apa namanya? Pelajaran apa yang bisa Mbak Rara petik dari sekian perjalanan hidup Mbak Rara? Yang bisa dipetik sebenarnya sih uang nggak bisa aku gimana ya, emang sih uang tuh segalanya lah buat kita, tapi juga kalau misalnya kita mencarinya kayak bener-bener menyesal diri, rasanya menyesalnya 2 kali lah. Misalnya 2 kali. Nah, pasti misalnya 2 kali. Emang kita berpikirnya cari uang ini untuk hidupin ekonomi gini, pasti nanti penyesalan di belakang. Kalau sekarang kerjanya? Kalau sekarang lihat ada usaha sendiri lah di rumah. Nggak usaha. Nggak usah sendiri, bener seperti itu. Bener dapatnya nggak banyak tapi dapatnya ada lah. Seperti itu. Mungkin pesannya buat teman-teman yang nonton video ini dari Mbak Rara agar tidak terjerumus ke dunia pergaulan bebas. Apa pesannya Mbak Rara? Pesannya apa ya? Kalau emang nggak pingin jatuh di pergaulan bebas, benar-benar dijaga lingkungan sekitarnya lah, dari teman, kerabat dan lain-lain seperti itu, dan berdoa sama Gusti Allah ya, seperti itulah intinya. Seperti itulah ya. Ya memang pergaulan itu teman-teman itu sangat benar, pergaulan berpengaruh besar lah. Awal kita dulu pasti dari pergaulan lah, dari antar teman. Katanya pepatah itu kalau kau dekat dengan penjual pewangi, maka kau juga akan wangi. Tapi kalau kau dekat dengan apa namanya prostitusi ya bisa-bisa kamu jadi pelakunya. Kan seperti itu. Iya benar. Jadi mungkin itu obrolan kita tidak terlalu panjang karena kayaknya Mbak Rara ini sibuk sekarang kan sudah buka usaha. Kita doakan semoga sukses lah. Amin, makasih banyak. Tidak kembali lagi ke dunia ya, lamanya. Semoga tidak. Amin. Mungkin hanya ini obrolan kita, semoga memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya, terutama kepada para orang tua yang punya putri yang biasanya seusia SMA itu kan sudah mulai labil ya, mulai labil, terus kemudian suka ikut teman yang agak liar, ini juga ikut liar. Nah ini harus dijaga. Ya mungkin itu saja sih pesannya dari saya, dan juga tadi pesannya dari Mbak Rara, agar bisa menjaga diri masing-masing agar tidak terjerumus ke dunia pergaulan bebas, apalagi sampai open BO lah, ya itulah sampai jadi PSK lah. Mungkin hanya itu teman-teman konten kali ini dari Ngopi Cerdas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.